Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini membantah dan juga mengoreksi pernyataan Gus Adjir Ubaidillah soal Toha dan Yasin. Apakah Toha dan Yasin itu isim minal asma, termasuk isim, atau dia itu hanya huruf ya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya. Nah, memang di sini ada khilaf, tapi tidak ada ijma atau yang menunjukkan bahwa Toha itu pasti isim, menunjukkan nama orang. Nah, adapun yang dia jadikan sebagai dalil yaitu kitab fulan, Al-Baihaqi dan ini itu tidak ada sanadnya yang sahih. Ya, artinya tidak terkonfirmasi bahwa yang dikatakannya itu benar-benar sahih. Ya. Kita mulai penjelasannya. Toha wa Yasin huma minal huruf al-muqatta'ah. Huruf al-muqatta'ah berarti huruf yang terputus-putus, punya sendiri-sendiri ya. Allati tadhharu fi bidaya ba'd as-suwar al-Qur'aniyah. Jadi yang muncul di awal-awal surat Al-Qur'an ya. Misalnya alif lam mim. Apakah alif lam mim itu isim? Tidak ya. Alif lam mim huruf muqatta'ah ya. Hatta kita sendiri ketika membaca Al-Qur'an itu dengan huruf muqatta'ah ya. Kemudian misal surah Taha wa surah Yasin la yujad dalil sahih wa sarih fil Qur'an aw sunnah an-nabawiyah yuthbit anna Taha aw Yasin huma asma lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ya di riwayat sahih baik itu di Al-Qur'an ataupun di As-Sunnah ya. Coba kita buka kitab Bukhari dan Muslim, tidak ada yang menyebutkan Toha itu berarti Nabi, enggak ada. Ya. Maksudnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Walakin hunaka ara wa tafsirat bainal ulama haula hadhil mas'alah. Namun di sini ada ara, ya, pendapat ulama yang mereka itu punya tafsirnya sendiri. Contoh, wa fil Qur'an al-Karim, Taha, tabda surah Taha bil huruf Taha, wa hiya minal huruf al-muqatta'ah. Jadi dia itu termasuk huruf yang terputus, ya. Ba'dul mufassirin, ya, sebagian mufassirin ahli tafsir seperti At-Tabari, ya. At-Tabari itu mufassirin mutakaddimin, ya. Jadi mereka mutakaddimin, ya, pendahulu, ya. Ibnu Katsir juga zakaru anna hadhil huruf qad takun min al-asma' as-suwar aw rumuzan laha dalalat khassah. Jadi Ibnu Katsir dan At-Tabari menyatakan bahwa Toha dan Yasin itu nama awal surat ya. Atau nama surat atau menunjukkan ramaz, simbol ya yang punya ciri-ciri tertentu ya. Lakin lam yathbut anna Taha ism lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi At-Tabari dan Ibnu Katsir mereka tidak menyatakan bahwa Taha dan Yasin itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal mereka ngerti tentang ilmu takwil, takwil di sini artinya tafsir ya. Ngerti mereka ilmu bahasa Arab, fikih dan lainnya. Dan begitu juga At-Tabari, beliau punya banyak riwayat-riwayat menggunakan riwayat hadis ya untuk menafsirkan Al-Qur'an ya. Tetapi beliau tidak menyatakan bahwa Toha itu artinya Nabi Muhammad ya. Kemudian mereka memang ada yang berpendapat bahwa Toha itu bisa diartikan ya rojul ya. Tapi bukan berarti Toha itu isim namanya, isim muayyan. Jadi di dalam bahasa Arab itu kan ada isim alam ya atau isim muayyan menunjukkan nama, ini nama seseorang ya. Baik, kemudian
Yasin. Contoh lain Yasin. Tabda surah Yasin bil huruf Yasin. Ya. Mungkin saya ngetiknya salah ya. Tetapi secara imla mungkin benar ya. Tetapi secara huruf Al-Quran itu Yasin. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah. Kemudian waqad warada fi ba'd tafsirat annaha qad takun isyara ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad takun mungkin ya, ada kemungkinan. Tapi tidak mengatakan bahwa itu nabi ya, isim nabi enggak. Ada yang mengartikan ya insan. Ya. Lakin hadza laysa dalilan qati'an ala annaha ism min asma. Jadi ini bukan dalil kataan. Kataan itu dalil yang sudah pasti ya. Misalnya dalil sholat maghrib itu 3 rakaat. Dalilnya sudah qat'i, sudah pasti sholat maghrib itu 3 rakaat, tidak mungkin 4 rakaat ya. Kemudian fis sunnah an-nabawiyah. Ini di dalam Al-Qur'an ya, tidak menunjukkan itu nama pasti, ism minal asma. Wa innama hiya huruf muqatta, itu hanya huruf terputus. Kemudian di dalam as-sunnah hadis, la yujad hadis sahih sarih fi kutub as-sunnah al-mu'tabadah ka sahih al-Bukhari wa Muslim yu'akkid anna Taha aw Yasin huma min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun hadis yang menyatakan bahwa Taha dan Yasin itu ya kan Imam Al-Baihaqi bilang nama Nabi itu 5 ya. Ada Ahmad, kemudian Muhammad, kemudian satu lagi itu apa ya? Kemudian Toha, kemudian Yasin, gitu ya. Atau Mahmud, ya Mahmud. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Toha dan Yasin. Ya, itu hadis itu tidaklah sahih. Artinya tidak sabit, ya. Artinya dhaif, ya. Yang menyatakan itu Ibnu Hajar, Al-Asqalani dan Al-Albani. Jadi tidak sabit riwayat itu. Jadi riwayat yang disampaikan oleh Gus Ajir itu riwayat yang lemah. Dan sayang sekali Gus Ajir itu suka mengkoleksi riwayat yang lemah dan maudhu. Di situ trouble-nya ya. Kemudian yang ketiga al-ulama ya. Para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim mereka mengisyaratkan bahwa nama-nama Nabi itu asma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutsabbata yang sabit hiya ma warada fil Quran seperti yang disebut di dalam Al-Quran yaitu Muhammad dan Ahmad. Di Al-Quran tidak ada menyebutkan Mahmud, enggak ada ya. Kemudian ini kalian tulis ya. Kalian bawa buku tulis kemudian kalian tulis. Yang pertama yang nama Nabi itu yang jelas dalilnya di dalam Al-Quran yaitu Muhammad dan Ahmad. Ini yang dalil Al-Quran. Adapun di hadis yang sahih, yang sabit, ya, pertama Ar-Rasul, ya, Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Mahi, ya, Al-Aqib, dan Al-Hashir. Ya. Jadi menurut riwayat lain ada tambahan Al-Qasim, ya, itu julukan ya. Jadi Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Qasim. Ya. Adapun Taha dan Yasin, falam yajma'ul ulama ala annaha minal asma'. Jadi nama yang disepakati, yang diijma' itu tadi. Muhammad, Ahmad, Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir. Ya, itu yang disepakati. Adapun Taha dan Yasin itu tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa itu sahih. Artinya lemah. Kemudian wa ba'dul mufassirin wal ulama min ahli tasawuf atau ghairihim qad yarawna annaha min asma bina ala ta'wilat lakin hadha laysa mabniyan ala adillah qawiyah. Jadi ahli tafsir, sebagian ahli tafsir dan beberapa ulama dari ahli sufi ya, termasuk kelompoknya Ajir dan lainnya itu ya, mereka kan suka tasawuf ya. Dan selainnya ya, mereka berkata bahwa itu
asma bina ala ta'wilat. Jadi mereka menggunakan tafsir ta'wilat sendiri, ya. Tapi ini tidak, tafsiran ini tidak dibangun atas dasar dalil yang kuat. Kita kalau beragama mengambil dalil yang kuat atau dalil yang lemah? Tentu kita mengambil dalil yang kuat, ya. Misalnya kalian, ya, saya kasih permisalan ya, maaf aja ya, saya di sini bukan menghina atau apa, enggak. Ya. Tapi kita gunakan akal sehat waras kalian. Ya. Misalnya kalian dari sini, ya, mau naik bis, ya, ke kota antar provinsi, misalnya ke Solo atau ke Jogja, ya, dari Surabaya. Pertanyaan Anda akan memilih bis yang kuat, yang bagus, yang bannya terisi sempurna, remnya, ya, tempatnya, kursinya, ya, yang kuat, bisnya kuat, tahan, ya, untuk perjalanan jarak jauh, atau Anda akan memilih bis yang sudah remuk, ya, sudah karaten, ya, kemudian remnya bermasalah, ya, kemudian bannya juga bermasalah, ya. Kalau jalan, ya, itu dia tidak nyaman diduduki, ya. Tentu kalian akan memilih bis yang bagus, ya, bis yang kuat, ya, bis yang tahan menerpa angin, ya, bukan bis yang lemah, ya. Kalau kita naik bis yang lemah, ya apa jadinya? Nggak nyaman, gusar, ya, di situ. Kalau kesenggol temboknya yang karaten itu, ya bahaya, ya, bisa kena penyakit. Baik, jadi seperti itu. Itu permisalan kalau secara kehidupan nyata kita. Kalau kehidupan nyata kita itu kita mencari sesuatu yang pasti, yang dalilnya kuat. Ya, apalagi dalam beragama kita tidak main-main. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya la yujad dalil sahih wa sarih. Jadi tidak ada dalil sahih dan sarih dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mengisbatkan bahwa Nabi SAW namanya adalah Toha Yasin ataupun julukannya. Namun beberapa ahli tafsir itu mereka ya membuat takwilnya sendiri, bilang oh ini mungkin nama yang dimaksud Toha itu Nabi, ya. Tetapi secara jelas secara kaidah bahasa Arab itu enggak ada orang manggil orang itu dengan nama Toha, Toha gitu enggak ada, ataupun Yasin, Yasin enggak ada. Ya. Namun ini karena wahyu, dan ini bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, sesuai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan manusia punya batasan-batasan, ya, tidak bisa mengetahui segala hal yang gaib, ya, segala hal yang memang mungkin bisa ditafsirkan tetapi sebenarnya tidak bisa ditafsirkan. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat.